Halo teman-teman, selamat tahun baru 2026 dan kali ini gue lagi ada di acara perilisan atau regional public launching untuk Vario 125. Nah, hari ini diperkenalkan untuk All New Vario 125 Street dan All New Vario 125. Nah, sebenarnya mereka udah diperkenalkan ya Desember lalu, tapi ini khusus untuk regional Jakarta Tangerang. Seperti biasa untuk press conference atau public launching kita ada ngobrol-ngobrol seputar pertanyaan tentang motor baru ini. Dan setelah ngobrol-ngobrol, ternyata untuk Vario ini ada 3 varian, yaitu All New Vario 125 CBS, terus ada All New Vario 125 CBS ISS, dan All New Vario 125 Street. Nah, habis itu kita bedah teknologi, ini informasi teknologi terkait Vario 125. Ada beberapa peningkatan fitur dan ada beberapa catatan perubahan yang berbeda dari varian sebelumnya atau model sebelumnya. Ini bisa dilihat buat variannya untuk All New Vario 125, seperti yang tadi gue bilang ada 3. Nah, untuk bandrol harga starting dari 25 juta untuk varian CBS dan untuk Vario Street di 27 jutaan. Lanjut, ini ada beberapa catatan dan perbedaan terkait fitur-fitur yang berubah atau yang diupdate. Next, kita lanjut impresi gua tentang All New Vario 125. Nah, ini udah ada yang warna biru. Ini lucu banget dan gue suka banget. Disebut dengan warna Advance Blue, mengingatkan gue sama biru yang ada di mobil. Cakep sih emang. Terus nih kita bisa lihat untuk bagasi 18 liter, ya kurang lebih helm halves ya. Tapi bukan yang runcing-runcing. Secara volume standar lah. Terus ini secara look dia lebih agresif dan lebih sporty. Udah gitu stangnya ini agak nunduk ke dalam. Terus di bagian kiri dia udah nggak ada starter kaki, jadi udah nggak bisa engkol-engkolan lagi. Terus untuk lampu belakang dia lebih sipit gitu ya kelihatannya ya, dan sudah LED. Nah, sudah dilengkapi dengan teknologi ESP dari Honda. Lalu untuk bagian velgnya dia pakai ukuran ring 14 depan belakang. Jadi masih cukup tinggi. Nah, ini untuk speedonya berubah sedikit. Terus di dashboard depannya ini itu sebenarnya cukup dalam untuk handphone 6,5 inch dan udah dilengkapi dengan USB Type-C. Jadi udah lebih mengikuti zaman ya. Secara tegangan juga dia lebih tinggi dibanding sebelumnya. Nah, secara overall sih ini gue suka banget untuk perpaduan warna dan desain tegas dan sportinya dari Vario ini. Nih contoh temen gue masukin HP, kurang lebih handphone ini 6,5 inch, masih masuk dan bisa ditutup, jadi aman buat nyimpan HP di sini. Nah, ini kurang lebih simulasi untuk pria berbadan besar. Ini ada temen gue corporator, terus ini lanjut gue nyobain dudukin untuk Vario. Nah, kurang lebih kayak gini. Sayangnya nggak ada unit test ride, jadi gue belum bisa bikin video test ride-nya ya. Tapi overall oke. Kita lanjut ke Vario Street. Untuk Vario Street secara look terlihat lebih agresif dan lebih anak muda dengan livery yang cukup rame dan warna yang cukup funky untuk perpaduan warna. Terus di bagian stang dia terasa lebih lebar. Secara sisanya kelihatannya nggak ada perbedaan selain dari livery. Kayak gitu. Nah, ini tampilan untuk dari sisi dashboard. Kurang lebih kayak gini. Dengan stang yang lebih baplang atau fat bar gitu ya dibanding Vario 125 yang biasa. Untuk bagasi sama sama-sama 18 liter. Sama-sama muat helm half-face tapi bukan yang tajam-tajam atau bagol banget. Nah, untuk velg juga sama, dia pakai ukuran ring 14 depan belakang dan secara mesin juga sama, dilengkapi dengan ESP dan udah nggak ada engkol. Bagian laki depan juga sama persis kayak yang All New Vario biasa. Jadi ya overall yang beda cuman bagian
speedonya dan stangnya aja sih. Tapi yang gue suka secara style dan looks ini lebih agresif. Ini lebih sporty dibanding yang Vario 125. Kelihatan lebih fresh aja gitu. Harusnya bakalan banyak di jalan nih. Nah, ini simulasi riding position untuk pria berbadan besar. Oke, mirip-mirip sebenarnya tapi dia terasa lebih baplang aja sedikit dibanding yang all new Vario 125 biasa. Karena ini bonus ada Bapak Zoal nyobain Vario 125. 两袖清风走，一阴一阳只为刀，仔细东来。